berlangsung berjalan dalam 1 bulan terakhir setelah Bapak mendapatkan pembelajaran dari LMS bersama fasilitator di modul 1.1 dan 1.2. Alhamdulillah ya, kami sudah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kami berusaha untuk pembelajaran titik beratkan adalah pembelajaran pelayanan kepada siswa. Jadi pelayanan kepada siswa yang membuat siswa senang Pak ya. Contohnya seperti apa Pak misalnya? Yaitu kita melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan personal, orang per orang. Kami ajak untuk belajar menemukan sesuatu di dalam materi Pak ya. Kemudian kerjasama. Terus kemarin kan kita sudah melakukan pendampingan nol ya Pak ya. Ada rencana tindak lanjutkah yang sudah Bapak lakukan sebelum pendampingan? Kan ada rencana Bapak nih yang mau ditindaklanjuti dari pendampingan nol, apa Pak? Ya, rencana tindak lanjut intensif lagi. Karena ini ya mungkin belum maksimal karena masih dalam keadaan ya. Ini kan kemarin itu kan masih bulan puasa, jadi belum bisa maksimal. Rencanakan kan untuk memaksimalkan Pelajaran yang telah Bapak lakukan yang sudah membuat siswa tertarik, misalnya seperti apa Pak? Pembelajarannya adalah kalau kalau kami kan mata pelajaran bahasa Indonesia, mungkin kalau mata pelajaran lain mungkin bisa berbeda. Ya kami berikan kebebasan anak untuk apa ya? Untuk berbuat itu, yang penting kontennya itu sudah saya berikan. Konten materinya diberikan, anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih apa yang mau dilakukan sesuai dengan target yang dicapai Pak ya. Baik, ya saya sambil nulis Pak ya. Iya ya Bu. Bapak kan sudah melakukan umpan balik ya kepada rekan sejawat Bapak sesuai dengan yang ada di aksi nyata modul 1.1 dan 1.2. Ketika Bapak meminta umpan balik mengenai praktik pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, bagaimana pendapatnya rekan Bapak? Pendapat saya atau rekan itu Bu? Rekan, ketika Bapak meminta umpan balik ke rekan Bapak dalam tindak lanjut praktik yang telah Bapak lakukan di kelas, kemudian apa pendapat mereka terhadap apa yang sudah Bapak lakukan di praktik di kelas itu? Ya kalian menarik gitu. Oh gitu ya. Menarik, kemudian ya, mungkin kami ajak lah teman-teman kan supaya nanti kalau bisa ya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti PDP ini. Kalau ada kesempatan supaya teman-teman itu bisa ikutlah PDP. Meskipun kita ya pinggiran, tapi kan kalau mengikuti kan kita bisa juga akan perkembangan pendidikan itu kita bisa mengikuti. Bapak waktu meminta umpan balik kepada rekan sejawat, bagaimana waktu Bapak meminta umpan balik kepada rekan sejawat itu seperti apa? Dengan cara seperti apa? Ya saya tanyakan bagaimana kalau pembelajaran seperti ini ya. Sesuai enggak? Terus bagaimana menanggapinya? Ya ditanggapi positif. Oh iya. Kalau boleh saya tahu lagi, rekan sejawat yang Bapak minta untuk melakukan umpan balik terhadap praktik yang telah Bapak lakukan itu beberapa guru atau satu rekan guru saja? Ya ada satu rekan guru itu sebetulnya beliaunya tidak ada. Ya. Tapi teman-teman yang lain sebetulnya saya juga sudah menyampaikan. Cuma untuk saya suruh testimoni itu sebetulnya kepada kebetulan kemarin beliaunya ikut pembelajaran aktif dan learning pelatihan. Maksud saya kan memberikan testimoni tentang saya gitu. Jadi kalau untuk testimoninya sebetulnya kepada Bu Yani, tapi beliaunya tidak ada. Tapi kalau untuk umpan balik yang saya lakukan itu sebenarnya kepada banyak teman guru. Supaya mengetahui apa yang Bapak lakukan ya.
Terus adakah Pak tantangan Bapak ketika Bapak meminta umpan balik kepada rekan sejawat Bapak? Tantangannya ada nggak? Apakah waktu mungkin atau apa gitu? Tantangannya ada nggak? Iya, iya, tantangannya ini waktu, kemudian karena yang saya minta ini pas kebetulan ada acara nih Bu, ada pernikahan keluarganya, sehingga beliau belum memberikan apa respon gitu. Tapi sudah terwakili dengan yang lain Pak ya. Sudah. Terus perasaan Bapak waktu minta umpan balik kepada rekan sejawat Bapak seperti apa perasaannya? Ya, saya itu senang bisa menerima apa kekurangan saya, kemudian kedepannya akan kekurangan itu akan kami perbaiki. Kalau ada saran-saran ya. Ya Pak Patoni. Nah, dalam pembelajaran kalian belajar kan selama ini tetap berlangsung ya karena mondok ya. Nah, bagaimanakah Pak Patoni memperlakukan siapa tadi Nak Muhammad ya? Nak Muhammad waktu belajar nih di dalam kelas seperti apa dan di luar kelas seperti apa? Memperlakukannya Dalam pembelajarannya. Bukannya seperti ya kalau menjelaskan memposisikan memperlakukannya seperti apa? memperlakukannya sama rata kayak murid-murid lainnya. Oh gitu ya. Ya, Bu. Sama rata seperti murid-murid lainnya. Ya, Tidak ada perbedaan ya. Terus kalau di luar kelas seperti apa? kalau di luar kelas ya sama aja kayak biasanya kayak di dalam. Ya, jalan-jalan memperlakukannya sama rata, tidak ada Ya. perbedaan. Nah, apakah dalam pembelajaran yang selama 1 bulan ini yang diberikan ke Pak Patoni kepada Nak Muhammad itu dalam proses pembelajarannya interaksi bersama Pak Patoni itu ada perubahan nggak? Perubahan selama yang sebelum 1 bulan 2 bulan ini ada perubahan nggak? Ada Cara lumayan mengajarnya? menambah. Yang pertama ya semakin lama cara mengajarnya enak, mudah dipahami, Mudah dipahami. suaranya juga keras. Suaranya juga keras. Kalau dulu suaranya gimana? Sama aja. Sama aja. Enaknya gimana? Enak maksudnya. Enaknya ya penjelasannya nggak ribet lah, langsung enak dipahami di otak. Yang dilakukan Pak Patoni dalam 1-2 bulan ini, apakah ada hal yang dilakukan Pak Patoni yang berbeda dari yang sebelum 1 bulan dan 2 bulan terakhir ini? Ada perbedaan nggak dalam proses memberikan pembelajaran? Beda nggak antara yang dulu sebelum 1-2 bulan terakhir ini kamu rasakan sama yang sebelumnya? Ada nggak perbedaannya? Perbedaannya pengajarannya ya semakin enak lah untuk dipahami sama anak-anak gitu. Terus apa aja yang dilakukan Pak Patoni selama dalam proses pembelajaran? Ulangan soal pemahaman gimana ya biasanya ya kayak tujuh ke depan kayak ulangan praktek buat baca puisi, nyanyi. Oh, Muhammad Galang, Ibu panggil Galang aja ya. Kelas 2 ya? Muridnya Pak Patoni juga? Oke. Bagaimanakah Pak Patoni memposisikan diri Nak Galang saat belajar di luar dan di dalam kelas? Memposisikan diri artinya di sini memperlakukan Nak Galang waktu saat belajar di dalam ruangan gimana, di luar kelas gimana gitu. Waktu ini memperlakukan saya ya sama kayak anak-anak itu biasa. Kalau sekolah ya enak juga. Di kelas enak gitu, kalau di luar enak juga. Nah, sama seperti pertanyaan yang Ibu ajukan kepada Nak Muhammad tadi, kepada Nak Galang, apa yang Nak Galang rasakan, perubahan apa selama 1-2 bulan ini, perubahan apa saat mengajar yang dilakukan sama Pak Patoni terhadap Nak Galang dan teman-teman Nak Galang? Ada nggak perasaan Nak Galang tuh merasa, oh Pak Patoni ini berubah nih ngajarnya selama 1-2 bulan ini gitu?
dalam proses pembelajaran di kelas ada nggak perubahan yang berbeda dari sebelum 1-2 bulan ini? Ada. Ada apa itu? Kalau belajarnya tuh semakin mudah dipahami sama anak-anak juga. Suaranya tuh kayak semakin keras. Oh, suaranya semakin keras ya. Terus apa lagi? Ya, yang buat suara keras itu yang lebih mudah dipahami Oh lah. gitu ya, lebih mudah dipahami. Senang waktu belajar bersama Pak Senang. Kawan? Senang ya.